Pemrograman itu sekarang menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki ya, hampir mendekati wajib. Bukan saja hanya untuk, siswa ataupun mahasiswa dalam bidang komputer, tapi juga bagi semua orang. Karena, tren ke depan dengan munculnya banyak teknologi-teknologi baru seperti apa, kecerdasan buatan, ya bagaimana membuat, mesin itu bisa belajar seperti manusia, bisa melihat, bertindak seperti manusia, atau juga teknologi lain seperti eee, IoT sehingga membuat semua perangkat ini bisa nanti terhubung di internet sehingga memerlukan kemampuan untuk memprogram supaya bagaimana bisa kita maksimalkan. Kita bisa memprogram suatu alat ya. Demikian juga munculnya, kebutuhan-kebutuhan untuk memproses data yang banyak sekali tersedia sekarang, sehingga menghasilkan suatu insight, suatu wawasan untuk bisa kita maksimalkan, yang memunculkan namanya karir, data scientist yang sekarang lagi tren. Nah, itu semua teknologi-teknologi baru membuat, kebutuhan akan kemampuan untuk pemrograman supaya bisa memaksimalkan semua teknologi baru tersebut ya. Nah, bagaimana sekarang belajar pemrograman ya. Nah, belajar pemrograman itu sama seperti belajar yang lain ya. Jadi secara alami, manusia itu belajar dari pertanyaan. Jadi ada suatu masalah yang dihadapi sehingga munculkan pertanyaan atau hanya sekedar muncul sesuatu yang, membuat dia penasaran ya, bagaimana caranya membuat sesuatu atau mencapai suatu tujuan. Sehingga sama dengan belajar tersebut, belajar pemrograman juga baiknya kita mulai dari adanya suatu, pertanyaan. Ya, jadi suatu pertanyaan sehingga memunculkan suatu, kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat suatu program misalnya, ya, membuat program. Nah, yang dahulu pernah kami sudah membuat suatu semacam pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang pemecahannya adalah dengan membuat suatu program, tapi saat itu hanya terbatas pada bahasa Java dan, Python ya. Nah, beruntung, di website HackerRank ini sudah disediakan fasilitas untuk membuat soal seperti tadi dan juga jawabannya juga tidak terbatas hanya Java atau Python saja, tapi sangat banyak ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini suatu fasilitas yang sangat baik bagi kita untuk, mempelajari, pemrograman ya. Jadi terutama, banyak juga sebenarnya soal-soal ini sangat sangat banyak ya, hanya saja mungkin, tingkat kesulitannya bisa jadi sangat terlalu cepat untuk jadi sulit ya. Jadi dan juga mungkin, dalam bahasa yang penyampaiannya bahasa, Inggris, sehingga mungkin kita bisa fasilitasi bagaimana caranya membuat soal supaya masih menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh kita, dan dengan soal yang tidak terlalu cepat jadi susah ya. Jadi kita akan membuat soalnya tetap menantang, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi orang yang baru belajar untuk, mulai mengikuti ya, mulai menggunakan ini. Nah, eee, kami sudah membuat beberapa soal-soal tersebut sudah kami coba kumpulkan ya. Nanti dapat diakses pada link ini, nanti akan dibagi link ini. Apabila Anda buka link tersebut, maka dia akan masuk ke sini, ke website HackerRank, khusus pada suatu, kontes ya. Jadi ini semacam, kontes ya, tetapi sebenarnya bukan kontes untuk, ada hadiah tertentu, enggak ya. Nggak tahu apa nanti bisa dipikirkan apakah ada hadiah. Jadi ini contoh suatu, kontes, suatu perlombaan ya istilahnya. Ini eee, nama lombanya, kemudian nanti akan ditambahkan penjelasannya, kemudian apa hadiahnya, apa aturannya ya, sementara belum nanti kita akan, lengkapi. Nah, Anda silakan akses ke sini. Kemudian, kalau Anda belum memiliki, akun pada HackerRank nanti perlu dibuat dulu. Jadi masuk saja dulu di link ini, nanti akan diberikan, klik pada tombol sign up. Nah, masuk ke tombol sign up. Nah, kalau Anda sudah pernah mendaftar di HackerRank, maka Anda cukup masuk ke login ya. Login sini, klik di sini, masukkan username, password. Tapi kalau Anda belum, maka Anda perlu untuk sign up. Nah, sign up-nya tidak sulit ya, hanya cukup boleh Anda langsung tulis ini nama depan, nama nama akhir Anda, nama lengkap ya. Kemudian masukkan email aktif,
kemudian tentukan password, setelah itu klik create akun. Nah, nanti dia akan langsung otomatis dibuatkan akun ya. Mungkin perlu ada verifikasi email dan seterusnya. Nanti Anda sudah bisa klik pada email yang dikirimkan kalau ada ya. Saya sudah lupa kemarin daftarnya gimana. Atau yang lebih mudah juga bisa login menggunakan atau connect menggunakan akun Facebook, Gmail, LinkedIn atau GitHub ya. Saya sendiri menggunakan langsung saja connect ke akun Google ya. Akun Google, sebentar muncul jendela baru. Oke, sebentar. Nanti akan muncul halaman baru, mungkin nggak kelihatan di sini. Di situ nanti Anda bisa pilih email Google mana yang akan dipakai. Atau saya coba tampilkan dulu ya. Jadi apabila diklik login menggunakan Google tadi, maka akan muncul halaman ini. Silakan klik akun Google mana yang akan dipakai untuk login ya. Saya akan klik ini karena ini yang tadi saya pergunakan. Kemudian dia akan proses, dia akan login masuk ya. Sehingga Anda akan langsung masuk ke halaman kontes tadi. Nama kontesnya itu belajar pemrograman ya. Nah, di sini sudah ada beberapa soal yang dibuat ya, yang kami buat. Belum lengkap, nanti akan ditambahkan. Nanti Anda bisa sering cek di sini, nanti akan ditambahkan lagi soal-soal baru ya. Ada sebenarnya sudah banyak yang kita kumpulkan, cuman belum sempat dimasukkan di sini. Nah, di sini kita belajar bagaimana melihat atau memecahkan suatu tantangan ya, disebut tantangan, challenge. Nah, ini juga contoh bagaimana kontes yang disebut competitive programming yang Anda mungkin ada dengar dilombakan pada Gemastik ya. Nah, bentuknya mungkin seperti ini. Ya. Jadi akan ada soal, kemudian kita pilih soal yang mana yang kita pecahkan. Nah, kebetulan soal di kontes ini sudah disusun berdasarkan tingkat kesulitan ya, dari yang paling mudah paling atas, kemudian lama-lama akan mulai meningkat tingkat kesulitannya. Nah, kita akan mulai. Jadi Anda pilih salah satu tantangan di sini, Anda klik solve challenge. Nah, di sini akan ada suatu soal ya, soal. Anda akan pelajari baca soalnya. Ini deskripsi soalnya. Misalnya ini kata seorang artis yang mungkin Anda tidak kenal ya. Seorang artis datang ke Gorontalo, dia hanya bisa bicara satu kalimat, ulolo habari. Ya. Jadi hanya bisa satu kalimat, ulolo habari. Pada semua yang ditemuinya. Jadi semua orang di Gorontalo yang ditemuinya, dia hanya bisa bilang ulolo habari. Hanya itu saja. Nah, karena orang Gorontalo yang datang kepadanya sangat banyak, bantulah ia dengan sebuah program yang dapat menjawab semua sapaan orang yang datang itu dengan kalimat ulul habari. Jadi ini masalahnya, deskripsi masalahnya. Itu yang Anda perlu pelajari. Nah, kira-kira sudah bisa dapat gambaran ya. Ini cukup mudah, yaitu bagaimana buat program yang akan selalu menjawab dengan ulul habari. Ya, untuk semua input. Nah, ini sedikit deskripsi apa input dari program nanti. Jadi inputnya adalah string. Kemudian constraint itu batasan. Jadi mungkin ada suatu soal yang diberikan batasan. Misalnya inputnya hanya dari 1 sampai berapa, ya, itu bisa jadi ada. Kemudian apa output formatnya, format dari output yang harusnya Anda dikeluarkan oleh program Anda itu apa, ya, formatnya apa. Di sini mungkin hanya dibilang string, berarti program Anda akan memberikan output string. Berikut juga biasanya diberikan contoh-contoh kasus, ya, contoh kasus. Ini contoh kasus ke 0, ya, contoh yang pertama. Jadi ini contoh input. Jadi program Anda diberikan input halo, maka outputnya harusnya apa? Nah, di sini contohnya outputnya harus ulolo habari. Ya, kalau program Anda menerima input halo, dia harus memberikan output ulolo habari. Ya. Contoh lain lagi, misalnya kalau program Anda diberikan input ini, songjongki, maka outputnya harusnya ulolo habari juga. Ya, tetap. Jadi sesuai dengan soal tadi, dia hanya mampu untuk menjawab ulolo habari untuk semua sapaan.
Sehingga kalau di input halo, dia ulul habari, dibalasnya ini outputnya ulul habari juga. Ya, jadi pahami dulu soal, kemudian juga coba pelajari pada input dan outputnya. Ya. Nah, setelah itu ya langsung bisa mulai coding ya, mulai coding. Kita bisa mulai coding. Jadi di bawah sini sudah ada bagian untuk memasukkan source code Anda. Ya, source code Anda. Ini adalah sudah ada suatu potongan source code dari program Java, sehingga ini nanti Anda isi dengan bagaimana solusi dari masalah ini. Nah, misalnya Anda bingung, ya udah coba ajaran. Jadi run code ini untuk menjalankan program. Ya, jadi Anda klik run code. Jadi padahal belum isi apa-apa ya, nggak masalah. Kita akan coba dulu di sini. Nah, kalau setelah dieksekusi di run, maka programnya akan dijalankan dan akan muncul seperti ini. Ya, ini test case 0, test case 1. Nah, test case 0 ini berisi yang pengecekan. Jadi program Anda diuji oleh suatu program lain. Ya. Program itu akan menjalankan program Anda dan dia akan memberikan input halo. Ya. Kemudian dia akan meriksa, harusnya output yang program Anda itu harusnya begini munculnya. Kalau dikasih halo, dia harusnya ulul habari. Ya. Nah, kemudian di sini dia akan memberikan apa output yang diberikan oleh program Anda. Nah, saat ini no response. Berarti program Anda tidak memberikan output apa-apa. Ya, karena memang kita belum isi ya. Nah, karena output yang diberikan oleh program Anda tidak seperti yang seharusnya, maka dia akan menjadi error. Dia akan bilang bahwa jawabannya salah. Ya. Jadi itu caranya mengeceknya. Kemudian test case-nya bisa jadi bukan hanya 0, hanya 1, tapi ada berapa bisa ya. Jadi contoh test case yang kedua ya, di sini istilah 1. Klik. Nah, di sini dia program Anda diuji dengan input yang berbeda lagi. Kalau yang tadi itu halo, kalau ini diinput dengan sonjongki ya. Nah, di sini harusnya output dari program Anda adalah harusnya ulul habari. Tetapi Anda di sini ternyata tidak ada output. Ya. Sehingga ya kembali dia akan bilang error. Jadi kalau XX ini berarti error ya. Nah, sehingga kita bisa mulai belajar bagaimana sih caranya supaya memecahkan masalah ini. Buat program yang untuk semua input yang didapatnya, dia akan memberikan output ulul habari saja. Ya. Sehingga mulai Anda belajar. Misalnya Java, Anda mungkin googling gimana caranya supaya memberikan suatu string. Sehingga nanti Anda akan belajar bahwa oh ternyata di Java untuk menampilkan suatu string, maka kita bisa pakai sistem .out. Nah, ini juga enaknya pada HackerRank ini, dia menyediakan editor yang bisa memberikan saran ya. Sehingga Anda kalau Anda lupa, tinggal ya klik, kemudian Anda tinggal stringnya. Jadi sangat dibantu kita dalam membuat program. Sistem outprint line, kemudian apa yang mau tampilkan. Oke, karena bingung ya udah ini saja. Ya, contoh ya. Sehingga saya coba running kembali. Dia akan di-upload, kemudian dieksekusi di sana, di server. Kemudian, nah ini. Sekarang jadi seperti ini. Jadi saat program testernya itu menjalankan program kita dan memberikan input halo, maka yang dikeluarkan di output oleh program yang saya bikin tadi, itu adalah echo. Ya, karena tadi saya tulis ini echo, sehingga echo yang muncul. Padahal seharusnya yang muncul keluar itu adalah ulul habari. Sehingga masih salah. Demikian juga test case kedua, ya diberikan input ini, harusnya keluar ulul habari, tapi yang keluar echo. Sehingga masih salah. Sehingga kita perbaiki. Oh, sekarang ya karena saya baca kembali soalnya, oh soalnya itu harusnya dia memberikan output ulul habari. Sehingga saya perbaiki, ini bukan echo ya, sebenarnya salah. Ulul habari. Ya, saya seperti ini. Oke. Saya coba run code. Ya, kita lihat sekarang. Nah, dia bukan lagi X, bukan silang, tapi jadi centang ya. Artinya program Anda lolos testing ya.
Nah, di sini diperlihatkan detailnya. Program Anda diberikan input halo dan mengeluarkan ulul habari yang sesuai dengan seharusnya, yaitu ulul habari. Demikian juga untuk test case yang selanjutnya, program Anda diberikan input ini dan memberikan output ulul habari yang sesuai dengan seharusnya. Berarti Anda lolos. Ya, sehingga lolos untuk kasus uji ini. Ya. Sehingga kalau sudah benar, maka Anda silakan submit, submit kode. Nanti kode Anda akan diberikan nilai. Ya. Nah, untuk jenis bahasa yang dipergunakan sebenarnya banyak, ya, tidak hanya Java. Jadi Anda bisa memilih, ya, memilih banyak bahasa yang bisa Anda pakai. Misalnya Anda, oh saya tidak bisa Java, saya mau mendalami C, silakan. Ya, nanti sudah diberikan suatu kode yang bisa Anda lanjutkan untuk menghasilkan menyelesaikan masalah tadi. Atau C++ juga bisa, ya, C++. Atau oh Pak, saya mau PHP, ya, PHP misalnya. Apakah tidak ada Pak? Ada, ya, PHP. Sehingga Anda tinggal lanjutkan program ini, ya, PHP. Nah, untuk soalan yang pertama ini, soal ulul habari ini, mungkin masih dibuka saya akan buka untuk semua bahasa, ya. Cuman untuk mendemonstrasikan bahwa kita bisa pakai untuk banyak bahasa. Tetapi untuk selanjutnya mungkin kita akan batasi dulu Java, bahasa C, dan bahasa C++ untuk soal-soal selanjutnya. Ya. Nanti mungkin selanjutnya bisa kita buka kembali supaya semua yang mau mendalami bahasa lain juga bisa. Ya. Nah, itu cara menyelesaikan. Jadi Anda submit. Kalau sudah submit, nanti program Anda akan dinilai dan Anda akan mendapatkan poin. Ya. Anda akan mendapatkan poin di sini. Jadi dapat skor. Setelah selesai, Anda bisa lanjut ke soal selanjutnya. Jadi ini soal memang sudah disusun berdasarkan tingkat kesulitannya. Dari yang paling mudah sampai yang lebih menantang. Misalnya contoh soal burung beo, kita coba pecahkan lagi, ya. Nah, sama ini. Jadi akan ada suatu soal memelihara burung beo sangat menyenangkan, dia dapat mengucapkan kembali kalimat yang kita ucapkan padanya. Bagaimana kira-kira program yang dapat berperilaku seperti burung beo? Jadi ini sudah ada sedikit petunjuk, ya. Untuk menangkap atau menerima input satu baris kalimat, itu dapat menggunakan pada Java, ya, menggunakan metode nextLine. Ini contohnya. Ya. Sehingga ini bisa Anda pakai untuk menjawab soal tersebut. Nah, ini contoh formatnya, input formatnya dalam bentuk string, batasan sementara tidak ada, outputnya juga string. Contoh, jadi kalau program Anda diberikan input halo, maka outputnya harusnya adalah halo juga. Jadi seperti burung beo tadi, dia menerima string, dia akan mengembalikan string itu, menampilkan string tersebut. Ya. Kalau dia mendapat input ayo makan, maka dia akan memberikan output juga ayo makan. Ya. Sehingga yang Anda perlu pikirkan mungkin, ya, jadi sekarang kita batasi dulu hanya 3 bahasa ini dulu. Ya. Yang perlu dipikirkan adalah misalnya bahasa Java, berarti saya harus menangkap inputnya. Sehingga di sini sudah ada petunjuk, oh kita bisa pakai ini. Ya, salah satu caranya, ya, walaupun bukan satu-satunya. Nah, sehingga Anda coba kita pakai ini, berarti kita akan menerima input. Ya. Oh ini agak salah, ya, bukan double, ya. Kalau nextLine itu outputnya berarti nanti string, ya. Jadi bisa dikoreksi. String, kemudian ini akan variabel yang menyimpan teks atau kalimat yang diterima, ya, diinputkan, ya. Misalnya gini. Kemudian tugas dari program kita adalah kalimat yang diterima itu akan ditampilkan. Ya, jadi kita terima inputnya kemudian ditampilkan. Berarti yang tadi kita sudah pelajari, ya. Ya, atau kita coba dulu running ini, ya. Kita running dulu, run code seperti biasa. Nah, di sini kita lihat, nah akan error karena dia program kita menerima input halo, harusnya dia membalas dengan halo juga,
tapi punya kita tidak membalas apa-apa, sehingga error. Untuk kasus uji 1 dan kasus uji 2. Sehingga kita harus menampilkan memberikan output, yaitu apa? Kita coba misalnya, oh kan ini outputnya halo ya, berarti mungkin halo ya. Oke, kita coba halo. Coba saja running. Nah, di sini bisa kita lihat program juga akan memberikan informasi error yang mengenai source code kita, kesalahan menulis sintaks, typo dan sebagainya. Dia akan beritahu. Ini contohnya, oh saya lupa memberikan tanda titik koma di sini ya. Tunjukkan di sini. Ya, ini contoh. Kita coba lagi. Ya, masih error lagi. Di sini disebutkan bahwa sistem tidak dapat menemukan simbol ini. Jadi sistem out, nah ini salah ya. Print line tidak ada metode print line. Ya, print tidak ada. Sehingga ini kita koreksi. Jadi ini print line ya. Ya. Jadi dia akan memberikan informasi apa yang salah dengan penulisan dari program kita. Oke. Nah, kita lihat kita sudah berhasil lolos pada tes case 1, yaitu harusnya outputnya halo, ya, kita menampilkan halo. Tapi untuk kasus kedua salah. Ya. Dia harusnya muncul ayo makan sesuai dengan input, tetapi inputnya kita hanya halo. Sehingga kita koreksi apa yang salah. Nah, kalau kita buat seperti ini berarti dia akan selalu menampilkan menampilkan kalimat teks halo. Padahal dibutuhkan adalah kalau di input halo, dia akan menampilkan halo. Kalau di input ayo makan, dia akan menampilkan ayo makan. Jadi yang perlu adalah output ini sesuai dengan input yang diberikan, yaitu sama persis. Berarti bukan halo yang kita tampilkan, tetapi kalimat. Ya. Jadi input tadi kan diterima di string kalimat. Maka kalimat itu yang kita tampilkan, supaya nanti outputnya adalah sesuai dengan input yang diberikan. Ya, jadi hanya seperti burung beo, menampilkan apa yang diinputkan. Ya. Jadi kita coba running kode kembali. Ya. Jadi sekarang sudah lolos semua, yaitu program kita kalau menerima input halo, dia akan memberikan output halo yang sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Mungkin juga kalau dia menerima input ayo makan, dia akan memberikan output ayo makan seperti yang seharusnya. Sehingga sudah lolos. Nah, kalau sudah seperti ini Anda bisa submit code sehingga nanti program akan dinilai, ya, akan dinilai. Ya, atau kita coba, saya juga belum pernah ya submit code. Anda yakin untuk submit kode ini? Yes, submit my code. Oke. Ya, dia akan coba, dia akan tes dulu apakah lolos. Nah, kita lihat ini ya. Jadi kasus uji yang kita lihat tadi cuma 2, ya, cuma 2. Padahal sebenarnya ada banyak kasus uji yang di ini. Ya. Jadi Anda jangan berfokus bahwa Anda hanya harus lolos 2 kasus uji tadi, tapi Anda harus baca permasalahan, ya. Baca permasalahan. Nah, ini kita bisa lihat masalah burung beo bahasa Java waktu berapa detik lalu diterima, ya, sehingga skornya 10. Nah, sehingga Anda sekarang mendapat skor 10. Kita lihat. Ya, jadi ini kita sudah berhasil. Ya. Sudah bukan lagi soft challenge, tapi sudah try again. Dan Anda sudah mendapatkan nilai 10 untuk kontes ini. Nah, kita bisa lihat leaderboard-nya. Oh, perlu beberapa submission lagi sebelum ada leaderboard. Oke, nanti mungkin perlu beberapa orang untuk mengikuti kontes ini baru bisa ada leaderboard. Jadi itu ya. Jadi itu yang Anda bisa pakai untuk belajar pemrograman. Ya. Anda bisa coba selesaikan tantangan-tantangan ini. Ya, coba Anda pecahkan menggunakan kemampuan pemrograman dan juga sedikit kemampuan bahasa pemrograman. Nanti bahasa pemrograman itu bisa Anda pelajari sambil Anda mulai mempelajari pemrograman itu sendiri. Jadi
Ya, supaya di sini Anda bisa membedakan apa itu pemrograman dan apa itu bahasa pemrograman. Ya. Jadi pemrograman itu adalah pemecahan atau memikirkan pemecahan dari masalah suatu masalah. Kemudian bahasa pemrograman adalah menuangkan pemrograman tersebut, ya langkah-langkah pemecahan tersebut ke dalam suatu bahasa pemrograman, ya mau bahasa C, C++, Java atau yang lain. Ya. Oke, demikian. Silakan Anda coba. Nanti soal-soalnya akan ditambahkan. Ada sudah berapa yang terkumpul, tapi nanti kita akan masukkan satu persatu. Dengan tingkat kesulitan akan semakin sulit, semakin ke bawah. Ya. Nah, silakan Anda kalau ada kesulitan silakan ditanyakan, ya, silakan ditanyakan dan juga ya silakan untuk konsultasi dengan teman. Tapi yang diharapkan adalah bukan konsultasi minta jawaban langsung ya, tapi konsultasi mengenai logika pemecahan masalahnya. Apa yang salah dengan cara saya ini? Ya. Jadi seperti itu. Jangan langsung share jawaban, karena tujuan kita ini bukan untuk mendapat langsung jawaban, tetapi bagaimana kita menyusun kemampuan untuk mengembangkan kemampuan untuk menyusun suatu solusi pemrograman, suatu masalah pemrograman. Demikian, mudah-mudahan bisa membantu. Silakan dimanfaatkan. Nanti selalu cek di sini karena akan ditambahkan masih banyak tantangan yang belum saya masukkan. Nanti kami akan masukkan, tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.